You said this week that if the hostages aren't released before Inauguration Day, quote, there will be all hell to pay. Correct. What exactly did you mean? And do you still think that the hostages are alive? Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat, kembali memanaskan suasana di Timur Tengah melalui pernyataan terbarunya. Dalam salah satu wawancara yang menghebohkan, Trump secara langsung mengarahkan kritiknya kepada kelompok Hamas di Gaza yang sering dianggap sebagai bagian dari poros perlawanan Palestina. Pernyataan tersebut segera memicu tanda tanya besar. Apa sebenarnya yang dikatakan Trump hingga membuat konflik di wilayah tersebut semakin memanas? There are still American hostages being held in Gaza. Yeah. You said this week that if the hostages aren't released... Saat diwawancarai, Trump diminta menjelaskan maksud pernyataannya yang menyatakan bahwa sebelum ia resmi dilantik pada 20 Januari, semua sandera yang ditahan oleh Hamas harus dibebaskan. Ia menambahkan, jika tuntutannya tidak dipenuhi, akan ada harga yang harus dibayar. Ketika pewawancara bertanya, apakah ancaman tersebut akan ditegakkan? Trump dengan tegas menjawab bahwa ia tidak berbicara main-main. Ia memperingatkan bahwa kegagalan untuk membebaskan para sandera sebelum pelantikannya akan membawa konsekuensi besar bagi Hamas. Namun, apakah hanya itu ancaman yang ia lontarkan? You said this week that if the hostages aren't released before Inauguration Day, quote, there will be all hell to pay. Correct. Ternyata tidak. Trump melanjutkan peringatannya dengan nada yang lebih keras, menyebutkan bahwa neraka akan dibayar jika para sandera tidak dilepaskan tepat waktu. Namun, ia tidak merinci lebih jauh apa yang dimaksud dengan ancaman tersebut, meninggalkan publik dalam spekulasi. Sebagai penutup wawancara, Trump kembali menegaskan dukungan totalnya terhadap Israel, menyebut negara itu sebagai sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Sikapnya ini semakin mempertegas posisinya yang pro-Israel dan memicu respon keras dari berbagai pihak. Forget about October 7th. That was as violent. And you know what's happening? I noticed that a lot of... Selama masa kampanye, banyak pihak berharap bahwa Trump akan menjadi tokoh yang membawa perubahan positif di Timur Tengah. Beberapa orang bahkan percaya ia bisa menjadi jembatan perdamaian dalam konflik Israel-Palestina. Apalagi dengan retorikanya yang sering menyebut dirinya itu sebagai pencinta perdamaian. Namun kenyataan berbicara lain. Pernyataan Trump dalam wawancara tersebut justru menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap Israel. Jauh dari hadapan rakyat Palestina yang mendambakan kebebasan dari penjajahan. Sikap Trump yang mendukung penuh Israel mengindikasikan bahwa ia akan melanjutkan tradisi Amerika Serikat untuk berdiri di belakang negara Zionis itu. Dan bagaimana dengan Hamas? Kelompok ini telah lama berada di garis depan perlawanan terhadap Israel. Tampaknya tidak akan diam menghadapi ancaman yang dilontarkan Trump. Pernyataan Trump menambah lapisan baru dalam konflik yang sudah kompleks itu, memperlihatkan bahwa masa depan hubungan Amerika Serikat dengan Palestina, khususnya Hamas, kemungkinan akan semakin dipenuhi ketegangan. Ancaman yang dilontarkan Presiden Trump segera mendapat tanggapan dari pejabat Hamas, Osama Hamdan. Dalam pernyataannya, Hamdan menekankan bahwa seorang Presiden Amerika Serikat seharusnya memberikan pernyataan yang lebih terukur, disiplin, dan berorientasi pada solusi diplomatis. Ia juga menegaskan bahwa Hamas tetap teguh pada tuntutan utama mereka dalam negosiasi yang sedang berlangsung, yakni agar Israel segera menghentikan serangannya dan menarik semua pasukan dari Gaza. Dalam konferensi pers yang digelar di Algier, Hamdan menyalahkan Israel karena dianggap sebagai pihak yang selalu menghalangi tercapainya kesepakatan damai. As complete surrender to the Zionist terrorism being supported by the United States. Tidak hanya Hamdan, juru bicara sekaligus anggota Biro Politik Hamas, Bassem Naim, juga memberikan tanggapan terhadap ancaman Trump. Naim mengungkapkan bahwa sejak awal konflik antara Israel dan Hamas, pihaknya telah secara terbuka menyatakan komitmen mereka untuk mencapai gencatan senjata permanen demi mengakhiri agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Kesepakatan ini, kata Naim, juga mencakup pertukaran tahanan penuh sebagai bagian dari upaya menuju perdamaian. Namun, ia menuduh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah berulang kali menggagalkan jalur diplomasi tersebut.
Menurut Naim, Netanyahu terus-menerus menggunakan taktik politik yang kejam untuk menyabotase hampir semua upaya damai yang pernah mendekati keberhasilan. Captured Israelis in the Gaza Strip 101, 120, Yang menarik, Naim juga memberikan sudut pandang berbeda terkait ancaman Trump kepada Hamas. Ia menduga bahwa ancaman itu sebenarnya lebih diarahkan kepada Netanyahu dan pemerintahannya. Menurut Naim, Netanyahu kerap menggunakan proses negosiasi sebagai kedok untuk mencapai tujuan politik dan ideologis pribadinya. Dengan demikian, ancaman Trump mungkin sebenarnya bertujuan untuk menekan Netanyahu agar menghentikan permainan jahatnya. Jadi, benarkah ancaman Trump sebenarnya lebih ditujukan kepada pemerintahan Netanyahu daripada kepada Hamas? right of people, displaced people to return back to their houses and rebuild. Adapun tujuan sebenarnya dari ancaman tersebut, Bassem Naim menegaskan bahwa Hamas tetap berkomitmen untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB 2735 yang dicapai pada 2 Juli 2024. Resolusi ini mencakup langkah-langkah menuju perdamaian yang lebih besar, termasuk pembebasan semua sandera yang masih ditahan. Namun Naim menyayangkan bahwa Israel terus menjadi hambatan utama dalam proses ini. Menurutnya, sikap keras kepala Israel adalah alasan utama mengapa kesepakatan damai belum dapat terrealisasi dan pembebasan para sandera terus tertunda. Hamas, tegasnya, siap mengambil langkah menuju perdamaian jika saja pihak Israel berhenti menghalangi proses yang ada. Meskipun ancaman yang dilontarkan Presiden Trump terdengar mengintimidasi, Hamas tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Sebaliknya, kelompok ini semakin intensif dalam upaya mereka untuk mengusir pasukan Israel dari wilayah Palestina. Salah satu momen yang mencerminkan keberanian tersebut terjadi ketika sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, berhasil menyergap tank Merkava milik Israel Defense Force atau IDF. Dengan menggunakan RPG-7, tank kebanggaan Israel tersebut dibuat tak berdaya, meninggalkan medan perang dalam kondisi rusak parah. Tidak hanya itu, Brigade Al-Qassam juga melancarkan serangan ke pasukan IDF yang berada di sebuah gedung di wilayah Jabalia, jalur Gaza. Setelah mendeteksi keberadaan musuh di lokasi tersebut, pasukan Hamas segera melancarkan serangan terkoordinasi menggunakan RPG-7. Serangan ini sukses memukul mundur pasukan Zionis dari posisi mereka, mempertegas dominasi Hamas di wilayah tersebut. Di lokasi lain, tepatnya di Beit Lahia, sayap militer Hamas kembali menunjukkan keberhasilan dalam menyerang kendaraan lapis baja milik IDF. Dengan memanfaatkan RPG-7 yang dipadukan dengan proyektil anti lapis baja tandem Al-Yasin 105 buatan mereka sendiri, Brigade Al-Qassam berhasil menghancurkan kendaraan tempur milik Israel. Senjata buatan lokal tersebut terbukti efektif dalam melumpuhkan perlindungan kendaraan lapis baja musuh. Beberapa waktu sebelumnya, Brigade Al-Qassam juga melancarkan serangan besar di wilayah Beit Lahia. Dalam momen ini, mereka menghancurkan setidaknya 3 unit bulldozer milik IDF menggunakan RPG-7. Selain itu, gedung-gedung yang diyakini menjadi tempat persembunyian pasukan Zionis turut menjadi target serangan, menunjukkan betapa seriusnya upaya Hamas dalam menghambat operasi militer Israel. Tidak berhenti di situ, Brigade Al-Qassam kembali menorehkan keberhasilan di wilayah Al-Bureij. Dengan mengandalkan kombinasi RPG-7 dan proyektil Al-Yasin 105, mereka berhasil menghancurkan bulldozer D9 dan tank Merkava Mk4 milik IDF. Kendaraan-kendaraan tersebut yang semula menjadi andalan Israel, kini hanya menjadi tumpukan besi tua di tanah Palestina, simbol perlawanan Hamas yang tak kenal henti. Tak bisa disangkal, tank Merkava dan bulldozer D9 milik Israel kerap menjadi target utama sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, selama operasi militer di Palestina. Serangan demi serangan yang dilancarkan telah membuat kedua kendaraan lapis baja ini kehilangan daya operasionalnya di medan perang.
Salah satu momen mencolok terjadi ketika Brigade Al-Qassam menggunakan RPG-7 untuk menyerang bulldozer D9 Israel. Kendaraan yang dikenal tangguh tersebut tidak mampu bertahan menghadapi serangan ini. Begitu pula dengan tank Merkava. Meskipun dipersenjatai meriam kaliber besar dan dilindungi lapisan baja tebal, kenyataannya kendaraan ini tetap menjadi sasaran empuk bagi militan Hamas. Situasi serupa juga terjadi di Beit Lahia, di mana Brigade Al-Qassam melancarkan penyergapan besar-besaran terhadap pasukan Israel Defense Force atau IDF yang menggunakan tank Merkava andalan mereka. Serangan ini tidak hanya menghancurkan tank, tetapi juga mengakibatkan kerugian besar bagi pasukan Israel. Tidak berhenti di situ, setelah berhasil menyergap tank Merkava, Brigade Al-Qassam melanjutkan serangan mereka dengan menargetkan bulldozer D9 milik IDF, menambah daftar panjang kerugian yang dialami Israel selama konflik ini berlangsung. Pemandangan dramatis lainnya terjadi beberapa bulan lalu di Camp Jabalia. Brigade Al-Qassam kembali beraksi. Kali ini menyergap konvoi tank Merkava yang mencoba menerobos wilayah camp. Dengan keberanian luar biasa, pasukan Hamas memasang bom untuk menghentikan laju konvoi tersebut. Hasilnya, konvoi tank Merkava yang dianggap sebagai simbol kekuatan militer Israel itu terpaksa berhenti di tengah jalan. Menjadi bukti nyata kemampuan sayap militer Hamas untuk melawan teknologi canggih dengan persenjataan sederhana. Ironisnya, Israel sering menggembar-gemborkan tank Merkava sebagai salah satu kendaraan tempur paling canggih di dunia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Dengan persenjataan yang jauh lebih sederhana seperti RPG-7, Brigade Al-Qassam mampu meledakkan tank yang diklaim tak tertandingi itu dan membuatnya tidak lagi dapat digunakan. Video yang beredar menjadi bukti nyata bahwa klaim Israel seringkali tidak sejalan dengan kenyataan. Terlepas dari peralatan yang mereka gunakan, Brigade Al-Qassam telah membuktikan bahwa mereka adalah ancaman nyata bagi Israel. Dengan senjata yang disebut tradisional, mereka tetap mampu memukul mundur pasukan IDF dan menghancurkan kendaraan lapis bajanya. Dalam salah satu rekaman yang dirilis oleh Hamas, terlihat bagaimana Brigade Al-Qassam dengan hanya menggunakan RPG-7 berhasil memukul mundur pasukan Israel. Sekali lagi menunjukkan kemampuan mereka yang tak boleh diremehkan.